Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, saya bersyukur karena di mana hari semakin hari semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya berterima kasih buat kamu yang selalu setia untuk mendengarkan pembicaraan dan diskusi saya, di mana semakin bertambahnya pengikut saya dan subscriber saya. Tetapi bukan itu tujuan saya utama. Tujuan saya utama yaitu bisa membuka cakrawala pikiran kita dalam mengenal Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya. Nah, hari ini ada satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang dendam. Pernah nggak kamu merasakan orang menyakiti diri kamu dan sakitnya begitu mendalam sehingga menimbulkan rasa dendam dalam diri kamu? Ayo saat ini, coba. Pernah nggak kamu merasakan itu? Jawab dengan jujur. Saya minta tolong saat ini kamu jawab dengan jujur. Pernah nggak kamu merasakan itu? Mungkin dia memfitnah kamu atau mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Membalikan segala kebenaran dengan tipu muslihat yang membuat kamu iri hati. Saat ini coba jawab dengan jujur dalam hati kamu. Kalau kamu pernah merasakan itu, ataupun pernah seseorang mungkin beradu fisik dengan kamu kalah dan kamu merasa dendam dan jengkel atas perbuatannya itu, sehingga dendam kamu itu bisa dibilang menjadi dendam kesumat yang sampai berkepanjangan. Kalau kamu pernah merasakan seperti yang saya tanyakan, saat ini kamu tepat untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan, dan saya berharap kamu bisa mendengarkan dari awal hingga akhir sehingga kamu tidak keliru. Ayo kita belajar bagaimana cara untuk melepaskan atau menghilangkan rasa dendam kita, karena kita tidak diajarkan untuk berdendam, karena segala sesuatunya itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Mari saat ini saya mengajak kamu melipat tangan kamu dan menutup mata. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah hari demi hari kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan semangat daripada Engkau lah Tuhan, yang menumbuhkan iman kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami belajar tentang Engkau Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Saat ini ya Tuhan, biarlah mereka yang selalu mendengarkan Tuhan, mengubahkan hati mereka. Apa yang mungkin selama ini salah, maafkanlah mereka Tuhan. Begitu juga dengan diriku yang selalu mempunyai dengan kesilapan. Bapa, berikanlah aku hikmat daripada Engkau, karena melalui hikmat-Mu aku dapat belajar mengenal Engkau lebih dekat lagi. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus hidup dalam kami. Haleluya. Amin. Nah, rasa dendam merupakan suatu kondisi di mana kita menginginkan orang lain yang melakukan kesalahan terhadap diri kita menerima balasan atau konsekuensi dari kesalahannya, dibandingkan berusaha untuk mengelola emosi lebih baik dengan cara mengungkapkan kemarahan sewajarnya dan kemudian memaafkan. Menyimpan dendam membuat kita menganggap orang tersebut sebagai suatu ancaman yang menimbulkan perasaan stres atau trauma yang berulang, meskipun kejadian sesungguhnya sudah berlalu. Kamu memahami apa yang saya jelaskan? Rasa dendam itu bisa membuat kita menjadi suatu hal yang kepahitan. Dan rasa dendam itu adalah salah satu jiwa kita untuk berpikir lebih kritis terhadap orang-orang yang menyakiti kita.
kita menganggap dia begitu menjadi suatu bumerang yang besar bagi kita. Alkitab menawarkan konsep yang berlawanan dengan konsep balas dendam. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut kebalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Segala kejahatan, rasa dendam, hilangkan dalam diri kamu. Balas itu dengan kasih, dengan kebaikan. Dengan memperhatikan kehendak Allah, sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus, maka dapat memahami bagaimana Allah sebenarnya tidak mau setiap umatnya hidup di dalam kebencian. Sehingga arahan firman Tuhan bagi kita adalah, yaitu pembalasan adalah hak Tuhan. Kita banyak membahas tentang balas dendam, baik istilah Ibrani dan Yunani yang diterjemahkan sebagai pembalasan atau balas dendam. Balas dendam berakar dari istilah yang mengandung makna hukuman. Ini penting untuk diingat, karena akan membentuk pengertian kita mengapa hanya Allah saja yang berhak membalas. Ayat kunci kebenaran ini ditemukan dalam Perjanjian Lama dan dikutip 2 kali dalam Perjanjian Baru. Allah berfirman, "Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka." Balas kejahatan dengan kebaikan. Setelah mendorong kita menyerahkan pembalasan kepada Allah, Rasul Paulus menulis, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum." Alih-alih membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diundang untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah metode pembalasan dendam menurut standar Tuhan, Bapa Surgawi yang sempurna. Mengapa hal itu digambarkan seperti menumpukan bara api di atas kepala? Ketika seseorang membalas keegoisan kita dengan kebaikan, kita akan mengalami siksaan batin yang menyakitkan. Namun, tujuannya bukanlah membinasakan, melainkan memulihkan, menggugah pertobatan. Begitulah cara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingat, tujuan kita bukan membinasakan, melainkan memulihkan dan membuat orang tersebut bertobat. Kebaikan lebih kuat daripada kejahatan, dan kasih adalah inisiatif kebaikan. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa kasih yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya juga harus dibangun dari setiap pribadi orang-orang percaya itu sendiri. Kasih juga ditandai oleh sikap yang tidak pernah lelah dan lesu dalam melayani Tuhan. Mempunyai kerajinan yang tidak kendor, rohmu menyala-nyala, dan terus setia dalam pelayanan Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 10.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda yakin bisa mengubah masa depan. Ingat kata-kata ini. Memang tidaklah mudah memaafkan orang yang menyakiti kita. Bahkan boleh dikatakan mustahil untuk mengampuni orang yang sangat jahat kepada kita. Tetapi kita bisa bukan karena kita bisa. Kita bisa mengampuni karena Kristus sudah menang. Kemenangan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Untuk lebih maksimal hidup dalam kasih, mari kita selalu dekatkan diri pada Tuhan, serta pahami apa yang menjadi kehendak maupun keinginan Allah dalam hidup kita. Termasuk apabila dalam Alkitab Tuhan memerintahkan kita menghindari sifat dosa menurut Alkitab, yaitu berupa dendam dalam hati dan berbuat baik kepada musuh kita. Dengan memiliki serta pemahaman yaitu Allah yang ada dalam kita. Tentu halnya ini dapat dihindari dengan mudah. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera serta ucapan syukur yang berkepanjangan. Pilihlah untuk tidak hidup dalam racun kebencian, amarah, dan dendam. Sehingga yang tampak dalam diri kita adalah kasih sejati yang berasal dari Allah. Mungkin saat ini kamu mengalami dendam, baik di dalam teman-teman kamu, saudara kamu, ataupun orang-orang yang pernah menyakitkan hati kamu. Saya secara pribadi pernah mengalami itu, di mana terjadi perkelahian antara saya dengan musuh saya. Dan hal itu terjadi di depan anak saya. Kamu bisa membayangkan anak saya masih kecil itu bagaimana traumatisnya yang dia rasakan. Sampai dia pernah mengucapkan setelah kejadian tersebut berlangsung, dia mengatakan, "Pak, itu kan yang dulu pernah ribet dengan Bapak sampai ada fisik." Dalam hati saya berkata, memori anak ini telah menyimpan hal-hal yang buruk di awal. Saya terus terang saat itu sangat berat untuk melupakan hal itu. Tetapi saya berpikir kembali, Tuhan tidak mengajarkan kita tentang balas dendam. Mungkin berat kita menerima hal itu. Tetapi ingatlah, saat ada dalam diri kita rasa kepahitan ataupun balas dendam, ingat, segala sesuatu penyakit itu akan datang dalam diri kita. Saya yakin percaya itu. Tetapi bila sukacita dan mau memaafkan, memang berat kita lakukan. Tetapi sukacita akan selalu hadir dalam hidup kita. Belajar untuk memaafkan, bukan untuk menyimpan dendam. Saat ini coba benahi diri kita, introspeksi. Kenapa kita harus dendam? Tuhan tidak mengajarkan itu. Minta hikmat daripada Tuhan. Saat kita ada pikiran dendam, disitulah iblis dengan senang hati mengontrol diri kita. Ingat, iblis ingin kita manusia menjadi orang yang rusak, yang jauh daripada Tuhan. Coba minta hikmat daripada Tuhan. Minta pengampunan. Tuhan, bagaimana aku bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitkan aku. Minta terus, minta terus. Saya yakin Tuhan bisa mengubahkan hati kamu, mengubah cara berpikir kamu yang selama ini mungkin kita terbiasa dengan hidup dendam, sakit hati, dengan perlakuan-perlakuan orang yang terkadang tidak adil. Itulah dunia ini.
di mana dipenuhi dengan rasa kebencian, takut, kekhawatiran. Karena awal mula Adam dan Hawa diciptakan telah memakan buah segala pengetahuan. Jadi Tuhan berfirman, melalui firman-Nya Tuhan berkata, segala sesuatu yang difirmankannya itu akan terjadi dan tak akan pernah hilang. Dan ini nyata. Kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Firman-Nya itu adalah masa depan bagi kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Pelajari tentang firman-Nya. Mungkin secara duniawi kita tidak tahu apa maksud dari isi firman Tuhan. Tetapi saya yakin percaya, kalau selalu kita belajar, minta hikmat, kita akan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat ini saya memohon kepada kamu, belajarlah untuk membuang rasa sakit hati dan balas dendam. Belajarlah untuk memaafkan. Yuk, saat ini mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku. Tuhan, mungkin berat kami untuk menghilangkan rasa dendam kami. Tapi saat ini, biarlah Bapa, kami belajar dari hati kami yang paling dalam untuk memaafkan segala musuh-musuh kami, orang-orang yang menyakiti kami. Karena itu adalah hak-Mu Tuhan, bukan hak kami. Di sini kami diuji dan betul-betul diuji. Bapa, terima kasih Tuhan. Karena melalui firman-Mu kami dapat belajar hidup sebagai Yesus yang ada di dunia ini. Dan biarlah hati kami diubahkan oleh segala jamahan-Mu. Saat ini aku berdoa juga Bapa, buat mereka yang mendengarkan. Mungkin mereka mengalami trauma sakit hati yang begitu mendalam. Mungkin disakiti teman